Kalau beta hadir di dermaga Pantai Baru, pintu feri masuk, kalau masih ada ini sosok tubuh berdiri, maka tidak ada kata susah. Susah tidak ada. Terkadang ketong tuh selalu berbentur dengan petugas-petugas dermaga. Tetapi benturan-benturan itu jangan kalian bilang takut berbicara. Orang taruh parang di leher juga bisa takut kalau salah begitu kan. Salam Halek, Pak Adi Tade. Selamat malam kakak. Selamat malam. Boban Channel. Terima kasih. Salam. Salam. Bapak Adi, pertama beta terima kasih su bersedia mau jadi tamu di Om Boban Channel di acara bersulang ke Bapak Adi. Bercerita sesuatu ala Kupang, bersulang. Terima kasih orang Pantai Baru. Ada sementara giat di Kupang. Datang kapan nih Bapak Adi? Beta kurang lebih mau 2 minggu kakak. 2 minggu? Ya. Siap. Masih tetap anak Opura ya? Masih tetap anak Opura, karena Opura beta pun bukan tempat kelahiran, tapi Opura selalu the best untuk beta. Luar biasa. Bapak Adi, kotong mulai ini pertama Bapak Adi yang beta kenal. Bapak Adi anak Opura, anak Pantai Baru. Bapak Adi tadi pun perjalanan hidup zaman dulu kan beta juga kenal dulu kotong masih main di deker lah, perjalanan hidup. Baik kakak, jadi singkat cerita bahwa beta perjalanan hidup dulu. Pertama yang beta alami perjalanan hidup yang bagi beta anugerah, beta pernah menjadi salah satu anggota buruh pelabuhan. Buruh pelabuhan, TKBM. Tenaga kerja bongkar muat. Ya. Di pelabuhan Pantai Baru. Feri. SDP, Angkutan Sungai Danau Penyeberangan. Karena mungkin kita meminta dan memohon kepada Sang Pencipta, saya dipercayakan menjadi seorang Pol PP Kota Rotendao. Pol PP Kabupaten Rotendao maksudnya. Di situ beberapa bulan kemudian saya ditunjuk sebagai seorang patroli kawal. Bapak Bupati Rotendao waktu itu, zamannya Bapak Dr. Andus Leonatani. Selama periode kedua. Dan periode pertama pun saya ada bersama beliau, dan periode ketiga juga saya bersama istrinya beliau yang saat ini aktif menjadi seorang Bupati Rotendao. Jadi mungkin itu saja. Berikutnya Bapak Adi, yang beta kenal juga Bapak Adi ini cara bergaul kayak begini. Bukan bergaul di Opura beta tahu, tapi kalau di Kupang juga istilahnya, depo istilah ini si bolang, keliling kampung. Yeah. Keliling kampung dengan ketemu berbagai karakter, dan ini dulu di jalan nih. Iya. Pak Adi pun cara bergaul ini ke mana? Jadi baik begini kakak, sedikit pengalaman yang beta dapat dan beta alami. Beta jelas-jelas tidak akan pungkiri, beta anak Sabo asli, anak Opura asli, lahir besar di Rote, tapi keseharian beta di dermaga Pantai Baru Feri, yang mana tidak ada kata susah kalau saya ada di pintu dermaga. Karena saya tidak pernah tolong orang dengan materi, tapi dengan cara bergaul, memberi hormat, menghargai siapapun dia, kecil besar, kaya atau miskin, karena saya tahu kita semua manusia sama-sama.
yang nanti akan ada meminta pertolongan berikut harinya. Itu tujuan dari beta. Maka dari itu di pelosok manapun, mohon maaf, mohon izin Bapak Boban Channel bahwa dunia gelap terang beta pernah rasa. Dunia gelap terang. Entah itu penilaian dari semua orang dengan sebelah mata tentang kehidupan beta. Yang penting beta melangkah dan berdiri dengan kaki sendiri dan keluarga kecil. Itu saja, Kak. Kan hidup di pelabuhan ini keras, Kakak. Iya. Beta tahu di pelabuhan di mana-mana kotong hidup keras. Eksistensi kotong juga mesti keras, nah. Baru orang bisa hargai kotong pe eksistensi di situ, Pak Adi. Itu dia sekeras apa, sekasar apa, Bapak Adi? Terkadang ketong tuh selalu berbentur dengan petugas-petugas dermaga. Tetapi benturan-benturan itu mengajarkan beta bahwa seperti selembar kain yang noda. Selembar kain noda? Ya, tapi cukup ketong rendam dia dengan baik, lain kan pasti nodanya hilang. Jadi sekeras apapun dia, kalau ketong dekati, dengan ketong merendahkan hati, punya niat baik, pasti orang itu juga akan luluh. Tetapi memang kehidupan dunia keras dan sedikit terbawa kasar. Kasar. Kalau tidak kasar, maka keras itu mungkin tidak ada. Dan sebaliknya keras itu ada kalau tidak bisa kasar. Gitu. Luar biasa. Ya, tapi dengan adanya seperti tadi Abang Boban bilang, orang kenal beta tentang kehidupan. Beta itu manusianya, sistemnya mengalah. Mengalah. Walaupun dia adik, dia senior, dia tua atau dia muda, tetap beta harus mengalah. Demi apa tujuan daripada beta untuk beta dapati. Itu tujuan beta senior. Beta dengar cerita juga Pak Adi, dengan adik-adik juga sana ada jarak. Dia pun apa, malah main gila juga. Main gila yang dong sangat dekat sekali. Kalau untuk masalah adik-adik, Rotendao pada umumnya, khusus sepupu adik-adik di Pantai Baru, mereka itu sangat-sangat saya hargai. Karena kadang-kadang mereka juga ibarat satu pohon bunga yang baru mau tumbuh, bagaimana katong rawat dong, bagaimana katong bisa mengajak dong, entah kekerasan dunia malam yang bagaimana, keindahan dunia siang itu bagaimana, atau dunia terang. Itu tujuan daripada beta. Dan beta sendiri pernah untuk membudak beta adik-adik atau siapapun dia yang namanya manusia lemah di hadapan saya. Mohon izin, beta sendiri pernah membudakkan dia. Beta anggap ketemu semua sama. Karena ada orang bilang begini, kalau sudah ada topangan, maka katong sudah akan berdiri lurus. Ibarat katong orang rote, yang mana beta pelajari ilmu orang rote bilang begini, kalau mau tunjukkan dada, maka harus punya banyak sahabat. Kalau mau tunjukkan dada harus punya banyak sahabat. Kalau kita mau duduk santai pada kursi yang ada, harus ada sandaran. Kalau tidak ada sandaran, maka katong akan jatuh. Itu pun bersahabat. Kalau tidak ada kawan, jangan coba-coba turun ke jalan bahwa Anda itu sebagai prajurit, tidak boleh. Itu yang ada cuman apa? Mati, kehancuran, percuma. Begitu, Pak. Kemarin kan beta juga ikuti Bapak Adi Facebook kemarin juga. Ini juga sekaligus ketong sambung adik-adik dong ada tersinggung. Adik-adik Pantai Baru dong ada tersinggung terkait dengan kemarin aliansi. Orasi ada berita bilang Adi Tade meninggal. Terus ada dong permintaan maaf dari yang bikin. Ceritanya ke mana, Pak Adi? Jadi begini, Kakak. Waktu itu katong orasi tentang kemanusiaan.
masalah yang baru-baru lagi mencuat. Nah pas saat itu kan ada kakak perempuan beta kan meninggal. Jadi mungkin beliau salah tulis, atau karena mungkin saat orasi beta agak tajam berbicara, jadi bilang beta celaka tunggal dan meninggal. Berita di berita. Tapi saat itu kan beta lagi tidur, sudah pulang tidur. Tapi anak-anak adik-adik datang semua pada teriak, "Bapak ini gimana?" Saya bilang sudah, itu mungkin karena ada orang salah tekan atau salah ketik, salah tulis. Tapi karena Romil sudah bisa Bapak, itu sudah yang namanya kesalahan bagi katong sebagai teman-teman atau adik-adik. Jadi terpaksa katong ambil video viral, nah, bahwa itu tidak terbukti. Nah, jadi waktu itu memang yang namanya manusia pasti ada kurang hati, pasti ada amarah. Nah di situ beta sontak marah, tetapi malam itu pun yang tulis dan yang penderita sebagai saya, kata dua sama-sama satria. Karena waktu itu banyak orang yang komen bahwa katong sangat salut terhadap Om Adi tadi, karena waktu itu pun Om Adi bisa memaafkan orang, kan begitu. Karena Tuhan mengajarkan katong bahwa memberi maaf itu berkat bagi diri kita sendiri. Kalau kita dendam orang lebih dari jam 6 sore sampai matahari terbenam, maka itu dosa yang kemungkinan besar tidak bisa dihapus. Jadi beta sebagai seorang percaya, bahwa beta sebagai orang Kristen, beta pun tete manis ajar beta bahwa memberi maaf pada musuhmu itu lebih indah. Dan gentle, dia juga gentle, dia minta maaf di Pak Adi juga menerima. Pak Adi menerima. Beta nonton video yang ada video call Pak Adi. Beta ada nonton itu video. Berikutnya Pak Adi kata omong-omong, berikutnya tentang Pak Adi ini kan beta rasa semua dapat pengalaman hidup seperti Pak Adi. Maaf beta harus omong, kotong dulu di jalan. Ya orang bilang dalam tanda kutip, orang bilang kotong preman lah. Tapi sampai dapat sok ini. Baik. Penjabat kepala desa 3 tahun. Jadi baik kakak. Waktu beta dijabat menjadi seorang pemimpin desa, dalam kurung menjadi seorang kepala desa yang punya seragam putih-putih, yang mana dipercayakan oleh Bupati Rotendao Bapak Dr. Randus Lenartani. Itu periode pertama. Yang kedua, kembali pada ibu yang sekarang menjadi, dengan hati nurani kami memilih Ibunda Haning Bulu menjadi seorang bupati perempuan di Kabupaten Rotendao. Masih sempat juga percayakan saya menjadi seorang kepala desa. Tapi waktu itu saya juga masih sempat bertanya, yakinkah kalau saya diangkat atau ditunjuk sebagai seorang penjabat kepala desa? Dalam hal kepemimpinan itu kan dilihat dari manusianya, orangnya. Yang pertama itu berwibawa, mampu tidak jujur. Tetapi ada pada 3 poin pada beta, yaitu orang bilang, kalau sonde tahu tanya. Kalau sonde tahu tanya. Kalau sonde tahu tanya. Ragu-ragu konsultasi. Kalau tahu kerja. Inti dari ini semua adalah satu poin. Kita garis bawahi itu, bahwa jujur. Karena tidak semua orang yang bilang orang bertato atau preman itu dia jahat. Iya. Nah tato itu hiasan. Nah kalau seketika ada orang katakan bahwa tato itu haram dan korupsi itu halal atau seni, maka itu dunia dia akan berguncang. Begitu Bapak. Kayak begini, Pak Adi ini juga kan koto omong lah, koto omong halek di sini. Ada 1-2 yang dengar Pak Adi. Ada
masalah begitu. Dan banyak juga ya Sonde bisa dipungkiri beberapa orang politik juga pendekatan ke Pak Adi. Bantu dulu Pak Adi, beta ada mau gawean politik begini, dan Pak Adi bantu dan begitu. Dan itu tuh Pak Adi lakukan jalan sah. Jalan apa adanya sah. Sonde harap imbalan atau apa atau karmana capek sah. Itu karmana Bapak Adi. Jadi begini Kak. Kalau kita bekerja kasih seorang yang ingin kita bantu, ibarat satu lahan. Kerja baru dapat hasil. Tapi dalam pribadi beta para bantu orang, jujur, baik mau dari NTT 1, baik mau dari wali kota, baik mau dari DPR RI, baik dari mau bupati, saya selalu membantu. Tapi jujur, terkadang saya meminta, karena saya jalan itu kan harus makan, harus minum, apalagi sepeda motor kan harus ada bensin. Nah kalau ketimbang dengan itu kan tidak sama dengan bepun capek Kakak. Begitu. Tetapi saat ini orang-orang yang beta para bantu semua duduk sebagai seorang raja, hitungan 01, tapi saya tetap kosong. Itu kan. Dan itu menikmati. Pak Adi tetap saya nikmati. Karena kehidupan kita itu jangan tergantung pada orang lain. Bisa juga tergantung apabila kata susah, karena kita juga pernah bantu orang. Jadi bagaimana kita mengeluh mungkin dengan sahabat atau dengan Om Boban channel, ya. Kakak, beta ada begini. Jadi yang namanya reality hidup, kalau kita tidak saling baku sandar, saling topang menopang, maka itu agak repot. Sepakat. Sekaya apapun manusia, tapi kalau tidak ada orang-orang, maka kekayaan pun percuma. Sepakat. Pak Adi, berikutnya ada cerita. Kakak, sebentar beta hormat demi bersulang persahabatan dengan abang-abang yang ada. Pak Adi, ada cerita setelah pelantikan sebagai penjabat kepala desa, satu waktu ada pesta dan Pak Camat sebagai atasan tolong dolo kata sambutan, dan Maitua bilang, kakak lu bisa kok sonde ini. Iya, jadi baik, ini agak lucu sedikit. Mohon izin kakak Boy. Saat pertama saya lantik ada pernikahan. Dan saya juga kasih sambutan dengan pakaian yang pelantikan itu waktu itu putih-putih. Soke Garuda. Ya, Soke Garuda. Dan saya kadang-kadang dengan Garuda itu kalau saya jalan atau saya mau lari saya pegang Garuda. Karena saya takut dia jatuh. Kalau dia jatuh maka saya kena tembak. Karena ini lambang negara. Jadi baik kakak, bahwa puji Tuhan, seperti tadi yang saya omong, bahwa setiap batu yang dibuang oleh tukang, dia akan menjadi satu batu penjuru yang akan dibutuhkan. Begitu kan. Jadi kepala desa itu kan bukan hanya urus administrasi, keuangan, pekerjaan desa, tapi sudah pasti ada suka dukanya, ada syukurannya, ada nikahnya, pasti ketong sambutan. Tapi karena beta pun tulang rusuk bilang, kakak bisa sonde. Kita bilang, adek tenang saja, karena walaupun ketong sekolah bertati-tati, kadang tamat tidak tamat, tetapi beta pernah ceritakan pada sahabat bahwa entah itu pengalaman buruk dan tidak buruknya, itulah guru terbaik bagi beta. Jadi waktu itu anggap beta sudah ada apa-apa. Bicara-bicara, bicara itu seperti kata bicara. Jadi beta sudah para kaku untuk menghadapi apa-apa, sudah para kaku. Takut pun tidak para takut. Jangankan bilang takut berbicara,
Orang taruh parang di leher juga bisa takut kalau salah begitu kakak. Mengalir, jadi itu waktu langsung mengalir. Waktu itu dia jalan mulus. Hanya karena mana dia pun resepnya, dia pun kuncinya, tolong kasih beta apa, undangan. Undangan karena supaya beta bisa tahu rumpun keluarga. Rumpun keluarga yang nikah ini siapa, nama siapa. Itu su pegang itu sudah. Su pegang itu su beres. Su mengalir ke air. Tetapi yang terakhir kata kunci beta kasih tahu ini pengantin, beta bilang begini. Ikuti kata-kata saya dan dengarkan apa yang saya bicarakan. Jangan ikut beta. Kalau ikut beta 2 hari cerai. Kalau istri tidak malaikat seperti bebe istri sekarang. Jangan ikuti kata-kata saya, jangan ikuti saya. Boleh ikuti kata-kata saya dan dengar, pahami, laksanakan, lakukan. Jangan ikut saya. Kalau ikut saya berat. 2 hari. 2 hari cerai. Beres. Satu yang menarik nih Pak Adi. Pak Adi, beta tanya satu yang menarik nih. Bisa rumah atap seng rumah bisa cat merah, kuning, hijau nih. Itu karena mana Pak? Jadi begini kakak. Ketemu buka tupis Pak omongan langsung panas. Beta rumah di Rote itu kakak. Di Pantai Baru nih? Di Pantai Baru. Dia warna merah, kuning, hijau, hitam. Hitam? Merah, kuning, hijau, hitam? Hitam, karena itu lambang Om Rasta. Marley? Bob Marley. Yang mana salah satu manusia yang legendaris untuk ketong. Bahkan beta ada gambar di tangan juga, karena beta sayang beliau. Jadi merah, kuning, hijau, hitam itu ada di pemakna dan cerita tersendiri kakak. Karena kalau hijau, bahwa dia itu anak-anak yang baru tumbuh, seperti alam yang sekarang katong lihat musim-musim hujan begini, karena alamnya hijau, membuat pandangan mata sejuk. Kuning itu kan masa-masa gugurnya, gugur alam, daun-daun menguning. Nah itu sama dengan manusia, dia mau menanjak dewasa, dia mengerti tentang dewasa. Kecemburuan ada, entah cemburu cewek, cemburu sahabatnya. Nah, ketika dia masuk pada merah, dia mulai mengerti tentang dunia itu jahat. Amarahnya muncul. Merah. Seketika dia punya amarah ada, bagaimana dia harus melangkah supaya dia tahu bahwa amarah itu seperti apa. Dia masuk dalam warna hitam, itu dunia lingkaran hitam. Baik itu bar-bar, baik itu kafe-kafe, baik itu pesta miras, duduk dalam semua segala macam bentuk kejahatan, dia turun. Filosofi dari itu. Itu filosofi dari 4 warna. Hijau, kuning, merah, dan hitam. Jadi itu warna itu menunjukkan bahwa warna pertumbuhan kehidupan manusia. Bilang cerita juga kalau apa? Jalan-jalan dan keluarga, pokoknya mai tua dong juga harus pakai. Kalau jalan-jalan dengan keluarga, kalau mai tua anak buah dong, tidak perlu seragam merah, kuning, hijau. Tetapi di dalam dompung tubuh tidak ada itu warna, maka kita bilang mohon izin tinggal. Saya tidak akan bawa. Harus ada yang warna yang mewakili. Kalau orang cinta warna, berarti apapun dia akan cinta. Karena beta cinta itu 4 warna, merah, kuning, hijau, hitam. Sama orang biasa bilang 5 daun dengan 7 daun. Itu lambang dari ketumpung legendaris Abang Bob Marley. Sampai beta bisa gambar dalam bipun daging. Karena beta sangat cinta beliau. Pak Adi, ada gosip beta dengar. Ada gosip nih, banyak ketumpu anak-anak juga bilang, oi pirote pipa Adi tadi. Bilang itu juga lu di pelabuhan situ, feri semua jalan, mbak itu bilang jalan, feri masih tunggu. Itu karena mana? Itu betul ke sonde? Itu memang nyata kakak. Tapi waktu itu betul-betul beta masih diikat oleh warna hitam yang tadi saya bilang.
Dan itu memang kenyataan, saya tidak akan pungkiri. Karena beta buat seperti itu karena demi keluarga, sanak saudara, sahabat, hande tolan semua. Jadi maka dari itu beta bilang, kalau beta hadir di dermaga Pantai Baru, pintu feri masuk, kalau masih ada ini sosok tubuh berdiri, maka tidak ada kata susah. Susah tidak ada. Begitu kakak. Ini juga bilang. Nah sekarang Pak Adi sana terlalu giat lah sana aktivitas sana terlalu di pelabuhan giat sana. Beta mulai saat ini sebenarnya bisa-bisa saja, tapi karena mulai ada rumah tangga, mulai ada cowok kecil, mulai ada gadis kecil yang menemani kehidupan yang hancur, beta sedikit rem. Tetapi bukan beta duduk di dermaga itu untuk menunjukkan kualitas beta sebagai seorang preman atau seorang kejahatan, bukan. Nah, karena mungkin ada teman-teman yang susah nyebrang, mungkin kekurangan uang, mungkin sulit karena tidak dapat tiket, mungkin ada tiket tetapi tidak bisa masuk di feri. Walaupun saya di rumah, telepon, saya hadir saat itu. Luar biasa. Dan saya dibentuk dan saya diberikan hidup oleh sang penguasa napas bahwa mungkin itu pekerjaan saya. Dan saya kalau orang tidak pernah bilang orang kecil atau orang besar, miskin atau kaya, rata. Sapu rata. Siapapun yang telepon, beta ada di situ. Selain kalau memang beta mendadak, beta dijauh. Tapi itu pun beta tidak bisa tinggalkan. Ada nomor HP, mari kata telepon. Mungkin masih bisa ada teman di situ, arahkan. Begitu kakak. Pak Adi ini ketong berikutnya ketong bercerita keluarga Pak Adi. Ya. Bapak tentara. Bapak Anak tentara Kenil, mama cuman seorang ibu pengasuh yang mana merawat kita 12 orang anak. 12 orang. Laki 6, perempuan 6, ditambah bapak berarti 13. Berarti kalau sudah punya 12 orang anak, maka penderitaan itu ada pada ibu, bukan ada pada bapak. Karena bapak sudah ada masa depan. Tapi bagaimana mengasuh dan mengurus anak 12 orang? Jadi pahlawan terbaik beta dalam berumah tangga adalah ibu. Ibu. Mama. Ya. Karena tidak ada orang cerita bahwa pangkuan atau dunia seorang laki-laki. Pangkuan ibu. Tapi pangkuan ibu dengan dunia pertiwi. Pak Adi, berikutnya kotong omong keluarga, cerita anak perempuan bungsu kok? Bungsu. Ini nama siapa? Nama Viani tadi. Viani. Ya. Viani tadi. Sekarang bilang kalau Pak Adi keluar, Bapak mau pi mana? Kalau seandainya mabok. Beta, ya. Kalau beta su agak rapi, pertama ditanya, Bapak mau keluar rumah nih? Bapak mau pi mana? Bapak mau jalan-jalan sedikit. Cuman satu syarat dan satu ingatan dia kasih tahu beta, jangan mabok. Jangan mabok. Sudah pasti supaya beta kasih tenang dia pun hati, beta tinggal jawab iya. Walaupun beta lakukan itu mabok, tapi beta itu minum, bukan pi mabok. Beta pi minum. Nanti pulang sampai rumah beta ketok pintu dia yang buka. Tapi dengan satu syarat harus buka mulut. Cium. Ya, cium mulu nih, cium mulu. Kalau ada bau alkohol, entah itu sedikit atau banyak yang namanya bau alkohol, dia pun tempat tidur di teras. Itu perempuan kecil, baru SMP kelas 2. Seperti Pak Nona sekarang ada di situ. Dia taruh ini bantal di teras, Bapak tidak. Dan bukan taruh kakak, dan bukan dia gelar, dia lempar. Terkadang mama bilang, ada yang baru bikin bapak begitu. Keras dan Bapak Adi. Tapi itu salah satu motivasi hidup kakak. Rem. Karena waktu itu beta punya anak pertama laki-laki dua-dua, sampai ada keluarga bilang, lu kalau ada laki-laki 2 maka kehancuran semakin ada. Karena lu tipe manusia ancur.
Nah waktu itu beta juga hanya bertekuk lutut dan beta meminta secara diam-diam kepada pemberi berkat, Tuhan Yesus. Bapak Adi, ada cerita. Ya. Anak laki-laki umur berapa yang besar? Yang besar dia sudah 20, jalan 20 tahun. 20 tahun. Dia juga, dia pun kawan non datang bermain di rumah ke mana Bapak Adi? Kalau yang laki-laki besar pertama, dia itu pendiam dan tidak banyak bicara. Tetapi yang nomor 2 yang baru SMA kelas 1, dia pun nama Willy. Sejak dia masih anak-anak, dia panggil beta bapak. Tapi saat dia tahu tentang sekolah, dia panggil beta abang. Enak, abang, jadi panggil abang. Dia pun kawan dong datang main di rumah ke rumah? Main di rumah, duduk sama-sama, mau karaoke silakan, beta juga gabung dong. Tetapi gabung saya tidak bisa diam, beta arahkan dong. Tetap Bahwa perjalanan ini salah, nanti bawa kosong akhirnya susah. Perjalanan ini benar, membawa kosong akhirnya akan baik. Nah, tapi lebih, kalau begitu tuh pengalaman lebih masuk. Kotong cerita karena kotong sama dendong, kotong posisikan diri sama dendong, jadi kotong kasih motivasi lebih masuk. Jadi kadang-kadang beta soalnya anggap dia bepo anak. Kawan, sahabat, karib, sobat. Kawan bakalai, kawan bapuku, kawan mengomel. Kalau anak soalnya jadikan sahabat, maka dia akan kaku di kehidupan. Supaya beta bilang jadikan dia sahabat itu supaya di luar itu dia bisa tahu bersahabat itu yang bagaimana. Begitu. Bapak Adi, kota omong sekarang. Yang kemarin beta baca cerita dan Bapak Adi, ada rencana bikin bisnis kecil lah. Oh iya. Di Kupang. Bisnis apa Bapak Adi? Beta mencoba untuk buka ikan bakar di BTN Kolua. Karena beta tahu bahwa setiap manusia itu setiap detik termakan usia, termakan waktu, kita tidak akan kuat terus. Jadi terpaksa beta ambil satu langkah untuk buat ikan bakar di BTN Kolua. Semoga ikan bakar itu dari doa semua sahabat, dari doa istri dan anak, doa orang tua kakak beradik, menjadi satu berkat untuk beta ke depan. Dan itu pun ikan bakar, beta yakin kakak, bahwa kalau sudah jalan bagus, maka teman-teman kan tidak akan susah lagi. Mungkin ada yang telepon, Bapak Adi, Om Adi, ada ikan bakar kok. Supaya yang tanya itu bukan pakai makan, bukan pakai makan deh nasi, tapi tolakan pasti. Sorry, mau cerita begini dulu. Ini beta ingat mau cerita tolakan karena kawan apa? Kawan bilang, masa apa? Reman minum pakai tolakan. Nah, jadi kalau memang kalau preman minumannya satu botol, tolakannya satu piring, nah itu bukan minum kakak, itu untuk makan pakai tidur. Kan mau cari kenyang, begitu. Nah. Baru tadi Abang Nando, Pak Adi, Jamara Pak Adi, ini apa soalnya beta tolakan garam saya. Jadi karena memang begini kakak, sebenarnya kata manusia itu harus makan garam. Makan garam itu dalam arti garam itu perasa, bumbu. Makan garam dalam kehidupan manusia itu adalah langkah kehidupan. Banyak makan garam. Pengalaman. Kan begitu. Dia punya maknanya dalam tuh makan garam. Karena semua filosofi yang ada di dunia ini adalah garam dan terang. Tidak ada tolakan dan terang. Begitu. Ini kotong semua masuk segmen terakhir Pak Adi. Ya. Pak Adi, mungkin inilah mau dibilang bukan kotong menasehati atau tapi kotong berbagi nilai di kotong Pak Adi karena kotong juga lahir lebih dahulu. Istilahnya kotong lihat matahari lebih dahulu. Kira-kira nilai apa yang Pak Adi bagi di adik-adik? Jadi beta pesan dan kesan untuk adik-adik yang baru bangkit, baru muncul, tumbuh, dewasa.
Jangan hadir seperti pelangi. Jangan hadir seperti pelangi. Pelangi itu indah kakak, tapi banyak warna. Tidak tahu kau pilih warna mana yang harus pas pada kita dan sejuk. Tapi lu hadir walaupun panas, datang seperti matahari karena punya satu sinar. Banyak manusia tidak berterima kasih dengan cahaya matahari. Paling dibenci cahaya matahari karena panas. Tetapi dia tidak pernah akan janji, seketika redup sore, besok dia akan datang. Apa kabar dari matahari? Dan dia akan tanya, apa cerita lu semalam? Jadi itu nilai yang bagus seperti itu. Nilai yang bagi di ketemu adik-adik dong. Jadi pelangi itu memang indah, ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan itu pelangi punya warna untuk ketong cari tahu bagaimana warna kehidupan ketong, yang untuk ketong berikan warna tepat pada seseorang, entah itu sahabat, orang tua, istri, pacar, itu tergantung pada ketong. Pak Adi Tade, terima kasih. Selamat malam kakak. Ya, Bapak Adi selamat malam. Terima kasih sudah bersedia berbagi cerita di Om Boban Channel. Beta yang harus berterima kasih karena mohon maaf Om Boban ya. Om Boban Channel. Beta justru sangka-sangka beta harus ketemu dengan Om Boban. Karena beta jauh, beta di Rote kakak. Beta hanya cuma baca sekilas di Facebook. Ini Om Boban Channel, tapi beta sudah tahu tujuannya bagaimana. Nah, beta harus berterima kasih bahwa hari ini beta ketemu Om Boban Channel. Karena yang dulu beta ketemu di Terminal Opura bukan Om Boban, tapi Om Pinky. Dan Om Pinky juga beta terima kasih dengan Teteh Manis bahwa dengan berjalannya usia dan waktu, yang dulu katong bikin dia jadi pengalaman, dan yang sekarang katong jadikan dia guru untuk bagaimana menghidupi istri dan beta anak nona 3. Terima kasih. Di Oipura. Mungkin ketika beta anak dong datang di Oipura, dong cari tahu Om Boban dengan mama dengan adik 3, ternyata katong bersaudara begitu. Ya, bersaudara itu dalam arti bukan satu ibu satu bapak, tapi Tuhan menciptakan katong bahwa walaupun hidung tidak menyentuh, tangan tidak bererat, tidak sampai untuk genggam, tapi hati rindu doa selalu ada pada semua sahabat. Terima kasih. Selamat malam Om Boban Channel. Terima kasih Pak Adi Tade. Salam alaik. Salam alaik.